Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Anak-anak didik sekalian, apa kabar hari ini? Sehat? Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, kita di sini materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita terlebih dahulu berdoa berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah berkahi dan terlebih. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, anak didik sekalian, di sini adalah materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama, kita di sini melihat dulu tentang birokrasi masalah pernikahan. Yang pertama di sini sesuai dengan gambar, ada di sini dibuat sebagai mahar. Ada mahar, setelah ada mahar, ada di sini nanti laki-laki sedang melaksanakan ijab kabul. Setelah itu barulah keluar yang namanya buku nikah. Baik, anak-anak sekalian, di sini kita akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam' atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Baik, anak-anak sekalian, nikah ini syarat-syarat dia untuk menjadi pernikahan itulah yang pertama ada calon laki-laki, ada calon pengantin laki-laki dan perempuan. Sebelum melakukan ijab ada yang namanya itu masalahnya dipinang ataupun kalau bahasa kita di sini tunangan ataupun dipinang waktu dia tunangan ataupun dipinang, disitulah dibicarakan yang masalah mahar. Artinya ada mahar, nanti ada ijab kabul, barulah keluar buku nikah. Oke, baik. Yang di sini kita lihat dulu ada Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya. Di sini akan kita lihat hadis tentang pernikahan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat merundukkan mata dan memelihara fajar ataupun kelamin. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku sekalian, tentang pernikahan ini, barang siapa yang sanggup kata Rasul, maka laksanakan. Yang tak sanggup, Allah perintahkan kita untuk berpuasa dengan ada alasan tertentu. Baik, yang kedua adalah ada di sini kita bahas tentang hukum nikah. Hukum pernikahan itu ada 5 dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah jaiz atau mubah. Artinya bahwa dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum dalam pernikahan. Yang kedua adalah wajib. Hukum wajib ini, orang yang telah mampu sanggup ataupun menikah, bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perenjaan. Artinya, wajib adalah diwajibkan bagi yang sanggup, baik lahir ataupun batinnya. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang terjerumus kepada perzinahan. Artinya, sunnah ini adalah dia mampu menikah, tapi masih sanggup untuk menahan nafsunya untuk melakukan yang tidak diinginkan oleh Allah, maka dia sunnah dalam arti kategorinya. Kemudian yang bagian yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mampu bekal untuk memberikan nafkah ataupun tanggungan. Baik, yang kelima adalah yang terakhir haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Yang haram ini diartikan dalam arti dia tujuan menikah bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk mencari yang namanya niat buruk. Baik dalam arti untuk menggarap semua harta warisan mungkin dari setiap perempuan ataupun yang lain, artinya dalam niat buruk. Di sini Allah haramkan untuk tujuan dia untuk menikah. Baik, anak-anak sekalian, yang ketiga adalah yang kita bahas tujuan nikah. Di dalam agama Islam ada beberapa hal poin tentang tujuan pernikahan yang harus kita bahas. Yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan tenang hidup ataupun yang disebut dengan sakinah ataupun mawaddah warahmah, ketentraman dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami dan anak. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan, dan ia menjadikan di antaramu rasa dan kasih sayang.
Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Nisa ayat 3, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Nabi kita Muhammad mencela orang yang hidup berbujang dan beliau mengujurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir adalah untuk sekalian, untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Baik, anak-anakku sekalian, di sini yang terakhir adalah rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama, rukun nikah itu adalah ada calon suami, ada calon istri, ada wali, dan ada dua saksi, dan ada yang namanya ijab dan qabul. Jadi inilah syarat rukun nikah. Apabila di antara rukun ini tidak ada, maka rukun pernikahan tidak boleh dilakukan. Artinya tidak sah. Setelah yang 5 ini tidak ada semua syaratnya, barulah semuanya itu bisa dilakukan yang namanya ijab ataupun pernikahan. Baik, anak-anak sekalian, ada yang mau sampai sini? Kalau nanti ada, biar kita lanjut lagi. Ataupun materi kita jumpa sampai di sini. Waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan minggu kita lanjutkan ataupun kita praktekkan, kita bahas masalah pernikahan, akan kita coba. Ada di sini kita cari ada suaminya, siapa calon suami, calon istri, nanti ada wali, ada orang saksi ataupun ijab ataupun qabul. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.